Halo Binusian semua, hari ini kita bakal membahas mengenai bab 9 yang bagian suku-suku yang menang dari buku Jonathan Haidt. Learning outcome kita hari ini yaitu mengenai suku-suku manusia purba dan juga psikologi moralitas. Sebelum kita membahas mengenai suku-suku yang menang ini, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian mengenal dengan Charles Darwin tersebut? Jika kalian tidak mengenalnya atau tidak mengetahui, saya akan memberikan penjelasan mengenai Charles Darwin ini. Charles Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris yang dapat dibilang paling dikenal untuk kontribusinya dalam teori evolusi. Dalam beberapa halaman luar biasa di The Descent of Man, Darwin ini berargumen mendukung seleksi kelompok. Beliau mengajukan keberatan utama terhadapnya dan kemudian mengusulkan cara untuk mengelak dari keberatan tersebut. Ketika dua suku manusia purba yang hidup di negeri yang sama menjadi bersaing apabila dengan situasi-situasi lainnya setara. Salah satu suku mencakup banyak sekali anggota yang pemberani, bersimpati, dan juga setia, yang selalu siap mengingatkan satu sama lain akan bahaya. Suku-suku yang kohesif mulai berfungsi seperti organisme-organisme individual, bersaing dengan organisme-organisme lain. Darwin memahami logika dasar dari apa yang kini dikenal sebagai seleksi multitingkat. Kehidupan adalah hierarki tingkat di dalam tingkat, seperti boneka Rusia, gen dalam kromosom dalam sel dalam organisme individual dalam sarang atau masyarakat dan kelompok-kelompok lain. Namun, di dalam setiap kelompok, individu-individu egois atau penumpang gratisan malah lebih unggul. Mereka ikut mendapat keuntungan kelompok seraya menyumbang sedikit saja kepada upaya kelompok. Seleksi multitingkat adalah sebutan bagi cara menguantifikasi seberapa kuat tekanan seleksi di setiap tingkat, yang berarti seberapa kuat persaingan hidup mengunggulkan gen-gen untuk sifat-sifat tertentu. Gen bagi pengorbanan diri yang mematikan akan diunggulkan oleh seleksi tingkat kelompok, karena gen itu akan membantu tim agar menang. Namun, akan ditentang dengan sedemikian kuat oleh seleksi di tingkat individu sampai-sampai sifat semacam itu bisa berevolusi hanya dalam spesies-spesies seperti lebah. Lebah dan semut dan rayap adalah pemain tim yang pamungkas. Satu untuk semua, semua untuk satu. Senantiasa walaupun itu berarti mati melindungi sarang dari para penyerbu. Namun bagaimana manusia purba mendapatkan sifat berkelompok itu pada awalnya? Darwin mengajukan serangkaian langkah-langkah yang mungkin untuk evolusi manusia sampai ke titik ketika bisa ada kelompok-kelompok yang terdiri atas pemain-pemain tim yang baik. Untuk langkah pertama adalah naluri sosial. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang yang sendirian ini lebih mungkin untuk diserang oleh predator daripada saudara-saudara mereka yang lebih gemar untuk bergaul, yang merasakan kebutuhan kuat untuk tetap dekat dengan kelompok. Selanjutnya, langkah kedua adalah timbal balik. Orang-orang yang membantu orang lain lebih mungkin mendapatkan bantuan ketika mereka sangat membutuhkannya. Darwin yang menulis di Inggris pada zaman Ratu Victoria memiliki kesamaan mengenai pandangan dengan Glaucon dari antena yang aristokratik, bahwa orang-orang terobsesi dengan reputasi. Nah, Darwin ini percaya bahwa emosi-emosi yang mendorong obsesi itu diperoleh melalui seleksi alam yang bekerja di tingkat individu. Orang-orang yang tidak punya rasa malu atau rasa senang kejayaan lebih kecil kemungkinan untuk memikat teman dan pasangan kawin. Darwin juga menambahkan satu langkah terakhir, yaitu kemampuan untuk memperlakukan kewajiban dan prinsip sebagai keramat yang dianggap merupakan bagian dari sifat religius kita. Bila langkah-langkah tersebut digabungkan menjadi satu, itu membawa kita untuk menyusuri jalur evolusi dari primata terawal sampai manusia yang tidak lagi memandang penumpang gratis sebagai suatu hal yang menarik.
Bala tentara sungguhan seperti kelompok-kelompok yang paling efektif punya banyak cara untuk menekan keegoisan. Dan setiap kali suatu kelompok menemukan cara untuk menekan keegoisan itu dapat mengubah perimbangan kekuatan dalam analisis multitingkat. Seleksi tingkat individu menjadi kurang penting dan seleksi tingkat kelompok menjadi lebih kuat. Misalnya, contohnya bila ada dasar genetik bagi perasaan setia dan sakral, dengan kata lain bahwa landasan kesetiaan dan kesakralan, maka persaingan antar kelompok yang hebat akan menjadikan gen-gen itu lebih umum dalam generasi berikutnya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah kelompok-kelompok di mana sifat-sifat itu umum ditemukan akan menggantikan kelompok-kelompok yang jarang memiliki sifat-sifat tersebut. Bahkan kalaupun gen-gen itu membebankan sedikit ongkos bagi pembawanya atau relatif terhadap orang-orang yang tidak memiliki gen-gen tersebut dalam setiap kelompok. Tanggapan Darwin bagi masalah penumpang gratis memuaskan para pembaca selama nyaris 100 tahun dan seleksi kelompok menjadi bagian standar pemikiran evolusioner. Sayangnya, sebagian besar penulis tidak repot-repot mencari tahu bagaimana sih sebenarnya tiap-tiap spesies menyelesaikan masalah penumpang yang gratisan ini, seperti yang Darwin telah lakukan bagi manusia. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai rangkuman dari bab 9 ini. Mohon disimak dengan baik-baik. Darwin percaya bahwa moralitas adalah adaptasi yang berevolusi karena seleksi alam bekerja di tingkat individu dan tingkat kelompok. Namun, gagasan Darwin disingkirkan dari dunia akademik ketika Williams dan Dawkins berargumen bahwa masalah penumpang gratisan meruntuhkan seleksi kelompok. Sains kemudian memasuki periode 3 dasawarsa, ketika persaingan antara kelompok diremehkan dan semua orang berfokus ke persaingan di antara individu-individu di dalam kelompok. Namun, dalam tahun-tahun belakangan telah muncul ilmu baru yang mengangkat peran kelompok dalam pemikiran evolusioner. Seleksi alam bekerja di banyak tingkat sekaligus, terkadang mencangkup kelompok-kelompok organisme. Namun, sebagai ahli psikologi yang mempelajari moralitas, penulis bisa mengatakan bahwa seleksi multitingkat sangat bisa menjelaskan mengapa orang-orang sangat egois sekaligus sangat suka berkelompok. Ada banyak sekali pengetahuan baru sejak tahun 1970-an yang memaksa kita berpikir ulang soal seleksi kelompok sebagai bagian seleksi multitingkat. Penulis merangkum pengetahuan itu menjadi 4 bukti yang secara kolektif menjadi pembelaan terhadap seleksi kelompok. Bukti A, bahwa transisi besar menghasilkan supraorganisme. Riwayat kehidupan di bumi berulang kali menunjukkan contoh transisi-transisi besar. Ketika masalah penumpang gratisan dibereskan di satu tingkat hierarki biologis, wahana-wahana yang semakin besar dan kuat. Bukti B, peniatan bersama menghasilkan matriks-matriks moral. Penyeberangan Robinson yang memungkinkan leluhur kita berfungsi dengan sedemikian baik dalam kelompok-kelompok mereka adalah kemunculan kemampuan yang khas manusia untuk berbagi niat dan representasi-representasi mental lainnya. Bukti C, gen dan kebudayaan berevolusi beriringan. Begitu leluhur kita menyeberangi Robinson dan mulai berbagi niat, evolusi kita menjadi perkara beruntai dua. Manusia menciptakan adat, norma, dan lembaga baru yang mengubah kesesuaian banyak sifat berkelompok. Bukti D, evolusi bisa berlangsung cepat. Evolusi manusia tidak berhenti atau melambat 50 tahun silam. Justru evolusi manusia bertambah cepat. Evolusi beriringan gen kebudayaan mencapai kecepatan gila-gilaan selama 12 tahun terakhir. Sebagian besar hakikat manusia dibentuk oleh seleksi alam yang bekerja di tingkat individu. Sebagian besar, tapi tidak semua. Kita punya beberapa adaptasi terkait kelompok juga, seperti yang ditemukan banyak orang Amerika pada hari-hari setelah peristiwa 11 September. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, dan sekarang saya akan memberikan kalian kuis sebanyak 2 soal. Setiap soalnya ini saya akan memberikan waktu selama 20 detik untuk bisa dijawab secara individu setelah saya membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal 1. Darwin percaya bahwa moralitas adalah A. Adaptasi yang berevolusi karena seleksi alam bekerja di tingkat individu. B. Orang-orang amat peduli dengan pujian dan tuduhan.
Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah A. Adaptasi yang berevolusi karena seleksi alam bekerja di tingkat individu. Soal kedua, terdapat berapa langkah yang telah Darwin sebutkan? A1, B2, C4, D3. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah D3. Cukup sekian materi dan kuis yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan dapat dibuat pembelajaran di rumah. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata saat penyampaian. Terima kasih.